Maleakhi 2:1-16. Maleakhi 2:1-16. Sekarang, hai para imam, perintah ini untukmu. Jika Anda tidak mau mendengarkan, dan jika Anda tidak menetapkan hati Anda untuk menghormati nama saya, kata Tuhan semesta alam, maka saya akan mengirimkan kutukan terhadap Anda, saya akan mengutuk berkat Anda, dan aku sudah mengutuk mereka, karena kamu tidak menaruh hatimu padanya. Lihatlah, aku akan menegur benihmu, dan menyebarkan tahi ke wajahmu, tahi pesta husyukmu, dan kepadanya kamu akan dibawa. Maka Anda akan tahu bahwa saya mengirimi Anda perintah ini, agar perjanjian saya dengan Lewi, kata Tuhan semesta alam. Lalu dia takut padaku, dan kecewa dengan namaku. Hukum kebenaran ada di mulutnya, dan kesalahan tidak ditemukan di bibirnya, berjalan dengan saya dalam damai dan kebenaran, dan berbalik banyak dari kejahatan. Karena bibir imam harus menyimpan pengetahuan, dan orang harus mencari hukum di mulutnya, karena dia adalah utusan Tuhan semesta alam. Tapi Anda telah menyimpang dari jalan, Anda membuat banyak orang tersandung dalam hukum, Anda merusak perjanjian Lewi, kata Tuhan semesta alam. Oleh karena itu saya juga membuat Anda hina dan tidak berharga di hadapan semua orang, karena Anda tidak menuruti jalan saya, tetapi menghormati orang dalam hukum. Bukankah kita semua satu Bapa? Bukankah Tuhan yang sama menciptakan kita? Mengapa kita masing-masing bertindak curang terhadap saudaranya, mencemarkan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda tidak setia, dan kekejian telah dilakukan di Israel dan di Yerusalem, karena Yehuda telah mencemarkan tempat suci Tuhan, yang dia kasihi, dan telah menikahi putri dewa asing. Tuhan akan menghancurkan dari kemah Yakub orang yang melakukan ini, yang menjaga, dan yang menjawab, dan yang mempersembahkan persembahan kepada Tuhan semesta alam. Namun kamu melakukan ini lagi, menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, sehingga dia tidak lagi melihat persembahan itu, dan dia juga tidak akan dengan senang hati menerimanya dari tanganmu. Dan Anda berkata, mengapa? Karena Tuhan adalah saksi antara Anda dan istri masa muda Anda. Dengan siapa Anda tidak setia, dia menjadi teman Anda, dan wanita perjanjian Anda. Dan bukankah dia hanya membuat satu, meskipun dia memiliki semangat yang tersisa? Dan mengapa hanya satu? Dia mencari keturunan untuk Tuhan. Oleh karena itu jagalah dirimu dalam jiwamu, dan janganlah seorang laki-laki mengingkari istri masa mudanya. Sebab Tuhan, Allah Israel, berfirman bahwa Ia benci menyisihkan, dan orang yang menutupi kekerasan dengan pakaiannya, firman Tuhan semesta alam, oleh karena itu jagalah dirimu dalam rohmu, dan janganlah tidak setia. Maleakhi 2 Januari 16 Tafsir, peringatan bagi para imam, peringatan terhadap perkawinan silang dengan orang yang tidak beriman, peringatan terhadap perceraian referensi silang Matius 6:19-21. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak setia. Untuk apa persekutuan memiliki kebenaran dengan ketidakbenaran? Dan persekutuan apa yang memiliki terang dengan kegelapan? 2 Korintus 6:14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak setia dengan orang-orang yang tidak percaya. Untuk apa kesamaan keadilan dan kejahatan? Atau persekutuan apa yang dapat dimiliki terang dengan kegelapan? 1 Korintus 7:39. Istri terikat dengan suaminya selama suaminya hidup. Tetapi jika suaminya meninggal, dia bebas menikah dengan siapapun yang dia inginkan, tetapi dia harus menjadi milik Tuhan. Markus 10:11-12. Dia menjawab, dan mereka yang menikah saya perintahkan, tetapi bukan saya, tetapi Tuhan, agar wanita tidak berpisah dari suaminya, tetapi jika dia menarik diri, tetap tidak menikah atau berdamai dengan suaminya. Dan janganlah suami menceraikan istrinya, tetapi kepada yang lain aku berbicara, bukan Tuhan, jika ada saudara laki-laki yang memiliki istri yang tidak beriman, dan dia senang tinggal bersamanya, jangan menceraikannya. Wanita yang memiliki suami yang tidak beriman, dan jika dia ingin tinggal bersamanya,
jangan biarkan dia meninggalkannya. 1 Korintus 7:10-13 Saya memberikan perintah ini kepada mereka yang menikah, bukan saya, tetapi Tuhan seorang wanita tidak boleh berpisah dari suaminya. Tetapi jika dia melakukannya, dia harus tetap tidak menikah atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Selebihnya saya mengatakan ini, bukan Tuhan, jika ada saudara laki-laki yang memiliki istri yang tidak beriman dan dia bersedia untuk tinggal bersamanya, dia tidak boleh menceraikannya. Dan jika seorang wanita memiliki suami yang tidak beriman dan dia bersedia untuk tinggal bersamanya, dia tidak boleh menceraikannya. Pertanyaan diskusi ayat 2 Pertimbangkan sesuatu yang telah Anda taruh di hati Anda. Apa proses yang Anda lalui dalam memasukkan hati Anda ke dalam hal ini? Bagaimana kita dapat menetapkan hati kita untuk menghormati nama Tuhan? Bagaimana Matius 6:19-21 dapat membantu dalam proses ini? Maleakhi 2:6-9 Bagaimana Anda menggambarkan peran seorang imam dalam ayat-ayat ini? Bagaimana Anda dapat mempersiapkan diri untuk mengambil peran ini? Pernahkah Anda mengajarkan sesuatu dan kemudian mengetahui bahwa Anda memberikan informasi yang salah? Bagaimana Anda bisa menghindari ini? Peran apa yang dimainkan oleh keberpihakan dalam transmisi informasi yang salah? Orang seperti apa yang membuat Anda tidak nyaman dengan dosa Anda? Orang seperti apa yang membuatmu nyaman dengan dosamu? Ayat Oktober 12 mengingat bagian ini dan 2 Korintus pukul 6:14 dan 1 Korintus pukul 7:39, bagaimana seharusnya sikap seorang Kristen? Kristen ketika memutuskan apakah akan menikah dengan seorang non-Kristen? Ayat 13-16 mengingat bagian ini dan Markus 10:11-12 dan 1 Korintus 7:10-13. Bagaimana seharusnya sikap orang Kristen terhadap perceraian? Komentar Maleakhi 2:1-9 Imam orang Yahudi akan sangat peka terhadap kutukan yang diberikan dalam Maye 3 tentang keturunan mereka dan bahwa mereka akan dibawa pergi, ditawan oleh bangsa asing, karena mereka sendiri telah terkena kutukan ini. Nenek moyangmu mematahkan iman mereka kepada Tuhan dan ditawan dan mengalami banyak kesulitan karena dosa nenek moyang mereka. Kutukan pada keturunan, yang merupakan tema umum dalam Perjanjian Lama, biasanya bukan karena dosa keturunan, tetapi keturunan mengalami akibat dari dosa nenek moyang mereka, karena mereka adalah produk nenek moyang mereka. Versus 4 Baik imam keturunan Harun, saudara laki-laki Musa, dan orang Lewi, yang membantu tugas-tugas keagamaan, adalah keturunan Lewi, salah seorang putra Yakub. Perjanjian yang dibuat dengan mereka dibahas secara luas di seluruh kitab imamat. Maleakhi 2:10-12 Perkawinan campuran Maleakhi pukul 2:11 Tuhan tidak berbicara menentang perkawinan campuran secara umum, tetapi menentang perkawinan campuran dengan orang-orang yang menyembah Allah lain. Maleakhi 2:13-16 Perceraian Maleakhi pukul 2:14 Anda bertanya, mengapa? Itu karena Tuhan bertindak sebagai saksi antara Anda dan istri masa muda Anda, karena Anda telah melanggar iman dengannya, meskipun dia adalah rekan Anda, istri dari perjanjian pernikahan Anda. Mungkinkah Tuhan menegur mereka yang di bawah arahan Ezra menceraikan istri asing mereka? Ezra 9:1-3 Setelah hal-hal ini dilakukan, para pemimpin datang kepadaku dan berkata, orang Israel, termasuk para imam dan orang Lewi, tidak memisahkan diri dari orang-orang tetangga dengan perbuatan-perbuatan yang menjijikkan, seperti yang dilakukan orang-orang di sekitar mereka. Orang Kanaan, orang Haite, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir dan orang Amori, mereka mengambil beberapa putri mereka sebagai istri untuk diri mereka sendiri dan putra mereka, dan membaurkan ras suci dengan orang-orang di sekitar mereka, dan para pemimpin serta pejabat memimpin dalam perselingkuhan ini. Mendengar ini, saya merobek tunik dan jubah saya, melepaskan rambut dari kepala dan janggut saya, dan duduk dengan ngeri. Ezra 10:2-5 Kemudian sehanya anak Yeyel,
salah satu keturunan Elam, berkata kepada Ezra, "Kami telah tidak setia kepada Allah kami, mengambil wanita asing dari bangsa-bangsa di sekitar kami." Harapan bagi Israel. Sekarang marilah kita membuat perjanjian di hadapan Tuhan kita untuk mengusir semua wanita ini dan anak-anak mereka, menurut nasihat tuanku dan mereka yang takut akan perintah Tuhan kita. Lakukan sesuai dengan hukum. Bangunlah, masalah ini ada di tanganmu. Kami akan mendukungmu, jadi beranilah dan lakukanlah. Kemudian Ezra bangkit dan membuat para imam kepala dan orang Lewi dan seluruh Israel di bawah sumpah untuk melakukan apa yang disarankan. Dan mereka mengambil sumpah. Apakah ini benar-benar penerapan yang tepat dari hukum Musa? Ulangan 7:1-4 Apabila Tuhan, Allahmu, membawa engkau ke negeri yang akan kau duduki, dan menghalau banyak bangsa dari hadapanmu, orang Haite, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa lebih besar dan lebih kuat darimu, dan ketika Tuhan, Allahmu, menyerahkan mereka kepadamu dan kamu mengalahkan mereka, maka kamu harus menghancurkan mereka sepenuhnya. Jangan membuat perjanjian dengan mereka, dan jangan menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Jangan nikahi mereka. Jangan memberikan putri Anda kepada putra mereka, atau mengambil putri Anda untuk putra Anda, karena mereka akan memalingkan putra Anda dari mengikuti saya untuk melayani dewa lain, dan murka Tuhan akan membakar Anda dan akan segera menghancurkan Anda. Perhatikan bahwa orang Amon, Moab, dan Mesir tidak disebutkan, tetapi Ezra tetap memasukkan mereka, ditambah apakah benar-benar ras orang yang diperhatikan Allah, atau apakah mereka mengikuti Allah lain? Rut 1:4 Mereka menikah dengan perempuan Moab, yang seorang bernama Orpa dan yang seorang lagi bernama Rut. Setelah mereka tinggal di sana selama sekitar 10 tahun, Matius 1:5 Salmon ayah Boas, ibunya Rahab, Boas ayah Obed, ibunya Rut, Obed ayah Isai, 2 Samuel 11:3 Dan Daud mengutus seseorang untuk mencari tahu tentang dia. Orang itu berkata, "Bukankah ini Batsheba, putri Eliam dan istri Uria orang Haete?" 2 Samuel 24:18 Pada hari itu Gad datang kepada Daud dan berkata kepadanya, "Pergilah dan bangunlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna, orang Yebus itu." Bagaimana jika istri mereka mengikuti Allah lain dan mencoba membuat suami mereka melakukan hal yang sama? Dalam hukum Musa apakah Tuhan mengatakan bahwa perceraian adalah solusinya, atau lebih dari itu? Ulangan 13:6-9 Jika saudara laki-laki Anda sendiri, atau putra atau putri Anda, atau istri yang Anda cintai, atau teman terdekat Anda secara diam-diam merayu Anda, dengan mengatakan, "Marilah kita pergi dan menyembah Allah lain," ilah-ilah yang bukan kamu atau ayahmu, tahu, dewa-dewa orang-orang di sekitar Anda, baik dekat atau jauh, dari satu ujung bumi ke ujung lainnya, jangan menyerah padanya atau mendengarkannya. Jangan tunjukkan belas kasihan padanya. Jangan mengampuni atau melindunginya. Anda pasti harus membunuhnya. Tangannya harus menjadi yang pertama membunuhnya, dan kemudian tangan semua orang. Perhatikan bahwa sikap Nehemia mirip dengan sikap Ezra. Apakah keberatan Anda benar-benar berdasarkan hukum Musa? Nehemia 13:23-25 Juga pada waktu itu aku melihat laki-laki dari Yehuda yang mengawini perempuan-perempuan dari Asdod, Amon dan Moab. Setengah dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod atau bahasa salah satu bangsa lain, dan mereka tidak dapat berbicara bahasa Yehuda. Saya memarahi mereka dan mengutuk mereka. Saya memukul beberapa pria dan menarik rambut mereka. Aku membuat mereka bersumpah atas nama Tuhan dan berkata, "Kamu tidak boleh menikahkan anak perempuanmu dengan anak laki-laki mereka, atau mengambil anak perempuan mereka untuk dinikahkan dengan anak laki-lakimu atau dirimu sendiri." Wahyu Perjanjian Baru kami lebih lanjut mencatat bahwa dalam 1 Korintus 7 Paulus menasihati orang percaya untuk tidak berpisah dari pasangan mereka yang tidak percaya,
karena pernikahan dikuduskan di hadapan Allah dan anak-anak dari pernikahan semacam itu dianggap sah. Sebuah penafsiran yang mungkin, meskipun mereka adalah orang-orang hebat dari Tuhan dan mencapai hal-hal besar bagi Tuhan, Nehemia dan Ezra bersalah atas dosa rasisme, suatu sikap yang seharusnya lazim di kalangan orang Yahudi sampai zaman Kristus. Tidak pantas bagi mereka untuk mendorong orang menceraikan istri asing mereka hanya karena alasan rasis. Berhasil perbedaan dengan Septuaginta, para penulis Perjanjian Baru lebih sering mengutip Septuaginta, LXX, daripada yang kita miliki sekarang sebagai teks Perjanjian Lama, yaitu teks Masoret. Terkadang mereka berbeda, dan terkadang perbedaan ini memengaruhi artinya. Mari kita perhatikan ayat 15 dan ayat 16. NIV berasal dari teks Masoret NIV versus 15. Bukankah Tuhan menjadikan mereka satu? Dalam daging dan roh mereka adalah miliknya. Dan mengapa satu? Karena dia mencari keturunan yang saleh. Oleh karena itu, jagalah jiwamu dan jangan merusak kepercayaan dengan istri masa mudamu. LXX versus 15. Dan apakah dia tidak melakukannya dengan baik? Dan ada sisa rohnya. Tetapi Anda berkata, apa yang dicari Tuhan selain benih? Tapi jaga semangatmu, dan jangan tinggalkan istri masa mudamu. Ada beberapa yang membenarkan perceraian mereka berdasarkan terjemahan NIV dengan gagasan bahwa mereka mencari pasangan yang lebih saleh untuk anak-anak mereka. Dan sementara aplikasi itu dipertanyakan dari teksnya, LXX mengatakan sesuatu yang sama sekali berbeda. Tapi kamu berkata, apa yang dicari Tuhan selain benih? Orang-orang Yahudi menganggap prioritas dalam pernikahan adalah anak-anak yang saleh. Tetapi Tuhan mengatakan bukan itu masalahnya. Prioritas dalam pernikahan adalah perjanjian, bukan anak-anak. Bahkan hari ini, ketika sumpah pernikahan diambil, aliansi dibuat antara suami dan istri, anak-anak bahkan tidak disebutkan dalam sumpah. NIV versus 16. Aku benci perceraian, kata Tuhan Allah Israel, dan aku benci pria yang menutupi dirinya dengan kekerasan, juga dengan pakaiannya, kata Tuhan yang Maha Kuasa. Karena itu, jagalah dirimu dalam semangatmu dan jangan merusak iman. LXX versus 16. Tetapi jika Anda membenci istri Anda dan menyingkirkannya, firman Tuhan Allah Israel, maka kejahatan akan menutupi pikiran Anda, firman Tuhan semesta alam, berbeda dengan NIV. Tuhan tidak secara eksplisit mengatakan di sini bahwa Dia membenci perceraian. Dia sendiri yang menceraikan Israel seperti yang Dia katakan dalam Yeremia 3:8. Aku memberikan surat cerai kepada Israel yang tidak setia dan menyuruhnya pergi karena semua perzinahannya. Situasi yang ia hadapi dalam ayat 16 adalah, pertama-tama, orang yang bertindak menceraikan istrinya. Ini bukan situasi perceraian yang pasif. Sebenarnya, kata cerai tidak ada dalam LXX di ayat 16, tetapi digunakan kata yang secara literal berarti mengusir. Meskipun Yesaya mengkorelasikan keduanya dalam Yesaya 51 di mana surat cerai ibumu yang saya bawa pergi, tapi dia sendiri mengirim Israel pergi, menceraikannya. Namun yang ditambahkan ayat 16 adalah gagasan perceraian yang dimotivasi oleh kebencian yang tidak sah. Dalam kasus Ezra dan Nehemia, misalnya, mereka menganjurkan perceraian berdasarkan kebencian rasial. Bahkan dengan menerapkan hukum Musa, mereka tidak memeriksa perilaku istri secara individual, tetapi hanya atas dasar ras. Mereka secara universal mengutuk semua istri asing untuk diusir. Ketika perceraian adalah hasil dari kebencian yang tidak sah, pikiran ditutupi dengan kefasikan.